Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru di channel ini, yaitu seleksi P3K 2021 dan CPNS bakal diundur ke September, tanda tanya. Jadi sini apakah betul-betul seleksi P3K 2021 dan CPNS bakal diundur ke September, dan kira-kira apa penyebabnya? Dan ini yang harus dilakukan semua guru honorer jika betul-betul seleksi P3K guru dan CPNS itu bakalan diundur ke September. Nah, sekarang informasi ini admin dapatkan di salah satu media terkenal di Indonesia, yaitu jpn.com, dan tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya saja teman-teman ya. Di sini di jpn.com itu dilansir hari ini ya, di hari ini di jpn.com Jakarta bahwa pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dan P3K terancam mundur itu lantaran Badan Kepegawaian Negara masih menunggu surat rekomendasi dari tim gugus tugas COVID-19 atau Satgas COVID-19. Dan ini memang sudah menjadi tanda tanya dari kemarin-kemarin teman-teman ya, bahwa sampai saat ini sudah berulang kali BKN mengatakan bahwa belum mendapatkan surat rekomendasi dari tim gugus tugas COVID Satgas COVID-19. Dan jika seandainya surat rekomendasi itu tidak didapatkan di bulan Agustus ini, maka memang kemungkinan besar bahwa seleksi CPNS 2021 dan P3K itu akan loncat ke bulan September ya. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Meskipun admin tidak bisa memastikan karena ini adalah informasi dari media terkenal di Indonesia seperti itu. Kita coba lanjut ke informasi berikutnya ya. Di sini masih ada beberapa info yang harus teman-teman guru honorer ketahui ya. Di sini mungkin teman-teman guru honorer banyak yang mempertanyakan ini, terutama untuk CPNS ya, kayaknya belum bisa cetak kartu ujian, keterangannya menunggu masa sanggah. Nah, ini memang terjadi teman-teman. Jadi bagi teman-teman guru honorer, P3K guru dan non guru itu memang belum bisa mencetak kartu peserta ujian sampai sekarang ini. Itu karena memang kita masih menunggu masa sanggah selesai teman-teman, dan pengumuman masa sanggah kan kalau tidak salah itu dipending juga sepertinya ya. Itu diundur ya. Jadi di sini padahal saya mendaftar di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kata salah satu peserta seleksi CPNS 2021 yang enggan disebutkan namanya kepada jpnn.com Kamis 19 Agustus 2021. Jadi ini informasi hangat sekali teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Di sini yang harus teman-teman pahami, untuk mengisi dan mencetak kartu deklarasi sehat, ini juga yang sering sekali dipertanyakan oleh teman-teman guru honorer di kolom komentar tentang kartu deklarasi sehat. Ya, ini sudah ada jawabannya di sini teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton video ini, saya rasa sudah bisa bernafas lega ya. Ini langsung dari BKN mengatakan bahwa untuk mengisi dan mencetak kartu deklarasi sehat juga lanjutnya belum bisa dilakukan ya, seperti itu ya, belum bisa dilakukan. Dia menduga bahwa jadwal seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS 2021 dan P3K mungkin teman-teman ya, itu pada tanggal 25 Agustus itu kemungkinan besar akan dimundurkan lagi. Jadi memang kuat kemungkinan ya, jika misalkan BKN tidak mendapatkan surat rekomendasi dari tim gugus COVID-19, itu memang sudah semestinya bahwa seleksi P3K dan CPNS ini bakalan diundur teman-teman ya. Nah, di sini juga dijelaskan oleh Ketua Guru Tenaga Kependidikan Honorer non kategori usia 35 tahun ke atas Jawa Barat, Sigit Purwonugroho, mengungkapkan mereka sudah bisa menduga bahwa jadwal seleksi akan mundur. Nah, jadi memang sudah jauh-jauh hari teman-teman ya. Ketua GTK Hankaplas 35 Jawa Barat Bapak Sigit Purwo Nugroho itu memang pernah mengatakan bahwa kemungkinan besar jadwal seleksi akan mundur. Apalagi saat ini PPKM level 4 diperpanjang. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Jika PPKM level 4 ini diperpanjang, maka secara otomatis kalau kita berpikir hitung-hitungan, bisa jadi BKN itu tidak mendapatkan surat rekomendasi dari tim gugus ya. Sehingga secara otomatis bisa jadi bahwa jadwal seleksi P3K dan CPNS itu bisa diundur lagi, bahkan loncat ke bulan September. Namun ini bukan
kepastian resmi teman-teman ya. Bisa jadi juga tim gugus mempertimbangkan sesuatu hal yang menyebabkan bisa memberikan surat rekomendasi juga kepada BKN agar BKN bisa melaksanakan proses seleksi P3K dan CPNS sesuai dengan jadwal resmi mereka. Jadi jadwal resmi BKN seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer ketahui agar nanti ya teman-teman bisa melakukan apa yang seharusnya teman-teman lakukan untuk mempersiapkan diri jika seandainya seleksi P3K dan CPNS ini dipending seperti itu. Apalagi kata Sigit teman-teman ya, sejak awal pendaftaran CPNS 2021 dan PP3K itu sudah dipenuhi dengan masalah jadwalnya terus berubah-ubah ya, tidak sesuai dengan yang disosialisasikan pemerintah. Jika kita berkaca di real di lapangan teman-teman ya, memang apa yang dikatakan oleh Bapak Sigit itu tidak salah juga ya, bahwa memang jadwal itu terus berubah-ubah. Tapi ada juga yang saya benarkan dari pihak BKN dan Kemendikbudristek bahwa jadwal berubah-ubah itu mungkin karena faktor COVID teman-teman ya, itu faktor COVID-19 ya. Nah, jadi ada efek dari pandemi sebenarnya menyebabkan jadwal itu berubah-ubah, apalagi sampai sekarang ini BKN itu belum mendapatkan rekomendasi pelaksanaan tes dari gugus COVID-19 seperti itu ya. Nah, di sini Sekretaris Umum Forum Honorer non kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia, Chandra Permana teman-teman ya, Bapak Chandra Permana mengatakan melihat perkembangan di lapangan sepertinya seleksi CPNS 2021 dan P3K itu bakal loncat ke September. Jadi sudah dua tokoh pejuang guru honorer ini yang mengatakan bahwa kemungkinan akan loncat ke September. Prediksi pertama dari Ketua GTKHNK Jawa Barat Bapak Sigit ya, Bapak Sigit, dan yang kedua adalah Sekretaris Umum Forum Honorer non kategori 2 ya, itu Bapak Chandra Permana mengatakan bakal loncat ke September ya. Nah, seperti itu. Jadi memang ada kemungkinan juga ke sana teman-teman, tapi ada juga kemungkinan tetap dilaksanakan sesuai jadwal ya. Oke, nah di sini ditanggapi oleh BKN. Nah, kira-kira apa tanggapan BKN? Di sini dikatakan bahwa Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan bahwa sampai 19 Agustus rekomendasi dari tim gugus tugas COVID-19 belum turun. Nah, ini yang jadi inti teman-teman ya, belum turun. Jika di bulan Agustus ini juga belum turun, maka BKN dan Kemendikbud itu secara otomatis itu tidak bisa melaksanakan seleksi teman-teman ya, seleksi P3K ataupun CPNS, karena memang untuk PPKM saat ini apalagi sudah diperpanjang ke PPKM level 4 itu memang harus ada semacam surat rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan yang dampaknya itu kan ada keramaian teman-teman ya, seperti itu. Itu dampak keramaian ya. Jadi secara otomatis jika intinya di sini jika rekomendasi dari tim gugus tugas Covid itu belum turun, jadi kita itu tidak boleh terlalu bermimpi bahwa akan melaksanakan seleksi P3K dan CPNS tepat waktu seperti itu ya, kecuali kalau Satgas Covid memberikan surat rekomendasi kepada BKN maka akan dilaksanakan sesuai jadwal yang ada seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini tanggapan juga dari di sini ada, padahal setiap hari BKN selalu menanyakan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB selaku Ketua Satgas COVID-19. Jadi BKN ini itu sudah bekerja keras teman-teman ya, bahkan setiap hari ternyata BKN itu mempertanyakan kepada Ketua Satgas COVID ya. Jawabannya masih sama teman-teman ya, jawabannya masih sama. Katanya surat masih di meja Kepala BNPB. Nah, jadi ibaratnya seperti ini, BKN ini berkoordinasi dengan Ketua Satgas tapi belum diproses sampai sekarang. Nah, di sini muncul mudah-mudahan secepatnya turun karena ini makin mepet waktunya ya. Ini memang sudah mepet waktunya teman-teman ya. Jadi seleksi P3K dan CPNS ini perlu ada kejelasan kapan sebenarnya real pelaksanaannya. Makanya yang ditunggu itu adalah sebenarnya surat rekomendasi dari Satgas Covid sebenarnya seperti itu ya. Nah, sesuai SE Kepala BKN nomor 5587 BKS 0401 2021 tertanggal 28 Juni 2021 telah menjadwalkan pelaksanaan tes CPNS 2021 dimulai 25 Agustus sampai 4 Oktober. Sedangkan tes P3K non guru dilaksanakan setelah pelaksanaan SKD CPNS selesai masing-masing di titik lokasi. Untuk pengumuman hasil SKD CPNS 2021 dilaksanakan 17 sampai 18 Oktober teman-temannya seperti itu. Nah, jadi memang sebenarnya sudah ada jadwal resmi sebenarnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Namun di sini jadwal tersebut bisa terrealisasi bila rekomendasi Satgas Covid sudah
Ada ya. Nah, jika seandainya Satgas sudah ada surat rekomendasi dari Satgas Covid itu sudah ada, maka ini bisa langsung dieksekusi ini pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K. Jadi sisa satu yang ditunggu oleh BKN dan Kemendikbud yaitu adanya rekomendasi dari Satgas Covid. Jika sudah ada, auto kita melaksanakan pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dan P3K. Nah, jadi di sini memang alasan BKN itu cuma satu teman-teman ya. Satu-satunya alasan pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dan P3K diundur atau tidak lain adalah rekomendasi Satgas Covid yang tidak ada ya. Jadi ini satu-satunya alasan ya sehingga pelaksanaan P3K dan CPNS ini diundur yaitu kata Deputi Suherman itu adalah rekomendasi Satgas yang belum keluar. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman ya, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman guru honorer jika memang kendalanya seperti itu? Artinya kalau misalkan tiba-tiba diundur ke bulan September, apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, sebagai salah satu peserta calon ASN P3K itu teman-teman guru honorer itu sebaiknya fokus saja untuk belajar bagaimana memaksimalkan potensi teman-teman untuk bisa lolos menjadi guru P3K di tahun 2021. Kalau menurut saya, kalaupun misalkan diundur itu bisa menjadi sedikit peluang bagi teman-teman untuk semakin mematangkan persiapan teman-teman agar bisa lebih maksimal nantinya di tes seleksi P3K guru, agar teman-teman bisa mencapai passing grade ya, terutama bagi teman-teman guru yang tidak memiliki afirmasi atau tidak memiliki sertifikat pendidik. Karena tentunya ketika teman-teman tidak memiliki afirmasi seperti sertifikat pendidik, itu teman-teman harus bisa melewati passing grade kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Beda bagi teman-teman guru honorer yang memiliki serdik, otomatis hanya fokus di kompetensi manajerial teman-teman ya, dengan sosiokultural dan wawancara. Sedangkan untuk kompetensi teknis itu sudah sapu bersih poin penuh karena memiliki afirmasi serdik seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini informasi terupdate di channel ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.